Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Haidar Syahroni. Saya dari kelas 12-3 dan Saya Rasendria Kevin Hafiz Natarajo, saya dari kelas 12-3. pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarahnya Perang Dunia Kedua. Silakan disimak. Perang Dunia II terjadi pada kurun waktu 1939 sampai 1945. Penyebab dari perang ini secara umum dikarenakan adanya konflik ideologi di antara negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia. Peristiwa itu ditandai dengan berbagai aksi untuk kekuatan maupun ekspansi militer terhadap wilayah-wilayah tertentu. Latar belakang terjadinya Perang Dunia II tidak lepas dari kegagalan LBB dalam menjalankan fungsinya. Setelah Perang Dunia I, alih-alih menjadi wadah perdamaian dunia, LBB justru dijadikan ajang oleh negara-negara besar untuk mencari keuntungan sendiri. LBB gagal meredam ketegangan, malah membiarkan konflik kecil berkembang menjadi ancaman global. Selain itu, adanya muncul politik aliansi atau saling bantu dah. Negara-negara besar saling membentuk blok-blok kekuatan karena takut akan pecahnya perang. Mereka saling mencari sekutu dan membentuk kerjasama militer. Blok-blok besar yang muncul saat itu antara lain ada blok Prancis yang menganut liberalisme dan blok Rusia yang menganut komunisme. Blok Jerman juga berpahaman dengan ideologi fasis. Ketiga blok ini bersaing dalam ideologi dan kekuasaan. Selanjutnya adanya persaingan antar blok. Ini diperburuk dengan munculnya paham-paham yang saling bertentangan. Paham liberalisme menjunjung kebebasan individu, komunisme, liberalisme menjunjung kebebasan. Persaingan antar blok diperburuk dengan munculnya paham-paham yang saling bertentangan. Paham liberalisme menjunjung kebebasan individu, komunisme menolak kepemilikan pribadi. Sedangkan fasisme mengedepankan kekuasaan mutlak negara dan pemimpinnya. Ketiga paham ini tidak bisa berjalan berdampingan. Akibatnya, masing-masing negara berusaha menyebarkan pahamnya sendiri dan menghancurkan paham yang lain. Hal ini menimbulkan ketegangan ideologis global. Lalu setelah Perang Dunia I, negara-negara mulai juga memperkuat pertahanan militernya. Beberapa negara bahkan mewajibkan rakyatnya mengikuti wajib militer dan meningkatkan pengadaan senjata serta menyelenggarakan pendidikan militer nasional. Ini menunjukkan bahwa banyak negara mulai bersiap untuk kemungkinan pecahnya perang besar kembali. Selanjutnya, munculnya atau lahirnya negara-negara yang berideologi fasis seperti Jerman, Italia, dan Jepang, membawa semangat Chauvinisme yang sangat kuat. Chauvinisme adalah rasa cinta terhadap negara sendiri secara berlebihan, sampai tidak mau menerima pandangan atau kepentingan negara lain. Paham inilah yang membuat negara-negara fasis menjadi lebih agresif dan ingin tuh kayak mengambil kekuasaan atau wilayah negara lain. Hal ini membuat negara-negara fasis menjadi agresif serta ingin memperluas wilayah kekuasaan mereka, bahkan dengan cara perang. Perang Dunia II dimulai ketika Jerman dengan prinsip fasisnya menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939. Imperium Britania dan Prancis terpaksa menyatakan perang dan meninggalkan prinsip mengalahnya tersebut karena Imperium Britania dan Prancis telah menjanjikan ke Polandia akan melindunginya jika diserang oleh Jerman atau Nazi. Sejak saat itu negara-negara lain juga mulai terlibat dalam pertempuran skala besar karena Jerman semakin membabi buta ingin menguasai wilayah lain. Namun Jerman tidak hadir sendirian. Nah, pada saat itu Adolf Hitler selaku Der Führer atau pemimpin Jerman telah melancarkan penyerangannya terhadap Polandia sejak jauh-jauh hari. Namun demikian, Polandia di sisi lain telah mendapat jaminan Imperium Britania dan Prancis yang akan membantunya jika diserang oleh Jerman. Sebelumnya, Jerman mengadakan pembicaraan rahasia dengan Uni Soviet di Moskow pada tanggal 23 sampai 24 Agustus 1939, yang mana dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian untuk saling menyerang. Keduanya juga telah merencanakan untuk membagi Polandia menjadi dua wilayah,
yaitu sepertiga wilayah Polandia bagian barat menjadi milik Jerman, sedangkan sisanya yang lain bagian timur menjadi milik Uni Soviet. Pada tanggal 1 September 1939 pukul 12.40, Hitler mengeluarkan perintah untuk memulai penyerangan terhadap Polandia, yang kemudian dilancarkan tepat pada pukul 4.45. Imperium Britania lantas menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September 1939 pada pukul jam 11, yang kemudian diikuti oleh Prancis pada pukul 5. Setelah serangan ke Pearl Harbor, si Jepang ini mulai gencar melakukan ekspansi ke beberapa wilayah di Asia Pasifik. Salah satunya yaitu ada Indonesia. Sementara itu di Afrika Utara, pasukan Jerman yang dipimpin oleh Jenderal Erwin Rommel terus menyerang wilayah koloni Inggris. Inggris dan pasukan sekutu lainnya berusaha keras menahan laju serangan ini, yang mana akhirnya di front timur, Uni Soviet mulai melancarkan perlawanan lebih kuat terhadap Jerman. Meski menghadapi musim dingin yang ekstrim dan tekanan besar dari pasukan Nazi, tentara Soviet mulai berhasil menahan dan perlahan mendorong mundur pasukan Jerman. Tahun ini bisa disebut sebagai tahun transisi karena meski poros masih unggul di banyak front, tanda-tanda kemunduran mulai terlihat, terutama saat kekalahan Jepang di Midway dan perlawanan kuat dari Soviet. Pada awal 1943 atau khususnya pada Januari 1943, Sekutu akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Jerman dan Italia di Afrika Utara, khususnya di pertempuran El Alamein, dan kemenangan ini penting banget karena dapat membuka jalan untuk Sekutu masuk ke Italia dan Eropa Selatan. Kemenangan ini menandai berakhirnya dominasi Jerman dan Italia di Afrika, serta membuka jalan bagi Sekutu. Pada bulan Juli 1943, Sekutu berhasil merebut Pulau Sicily dan melanjutkan serangan ke Italia atau melakukan invasi ke Italia bagian daratan. Serangan ini membuat pemerintahan fasis Mussolini jatuh, dan Italia pun menyerah kepada Sekutu, meskipun Jerman masih mempertahankan wilayah Italia Utara. Di Eropa Barat, Sekutu mulai melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah industri Jerman, dengan tujuan menghancurkan pusat produksi senjata dan mematahkan semangat rakyat Jerman. Di Pasifik, pertempuran sengit di Guadalcanal yang berlangsung sejak 1942 akhirnya dimenangkan oleh Sekutu. Ini menjadi awal dari strategi Island of Pink Amerika untuk merebut pulau-pulau penting dari tangan Jepang. Secara keseluruhan, tahun 1943 menandai momen di mana Sekutu mulai dominan di berbagai front, dan Jerman serta Jepang mulai kehilangan inisiatif yang sebelumnya mereka kuasai. 1944, atau lebih tepatnya pada awal Juni di 1944, yaitu salah satu momen paling gong di Perang Dunia Kedua. Jadi Sekutu, terutama Amerika dan Inggris dan Kanada, melancarkan serangan besar-besaran dari laut ke pantai Normandia di Prancis. Ribuan kapal perang dan pesawat terlibat dalam operasi yang dikenal sebagai Operation Overlord, yaitu tujuannya untuk membuka front baru di Eropa Barat dan memulai dorong mundur pasukan Jerman. Meskipun menghadapi perlawanan yang sengit, Sekutu ini berhasil mendarat dan membuka jalan. Amerika pun mulai kembali merebut wilayah yang dikuasai Jepang, termasuk Filipina. Nah, perang di Pasifik pun mulai menjadi brutal dengan banyak pertempuran pulau yang sengit, dan dioperasikan Market Garden di bulan September. Ini melancarkan operasi besar di Belanda yang mencoba masuk cepat ke Jerman melalui jalur utama dan barat. Walaupun gagal total mencapai tujuan ini, operasi ini tetap menunjukkan keberanian dan inisiatif Sekutu. Akhirnya pada tahun ini adalah tahun kemenangan besar bagi Sekutu di banyak front. Lalu Jerman mulai dalam posisi kalah secara penuh dan terus kehilangan wilayah. Tahun 1945, kekalahan blok poros dan akhir perang.
Tahun 1945 menjadi tahun terakhir sekaligus penutup dari Perang Dunia II. Di front barat, Sekutu terus menekan Jerman dari arah barat. Sementara Uni Soviet menekan dari arah timur, membuat posisi Jerman semakin terjepit. Kota-kota besar di Jerman seperti Berlin, Hamburg, dan Dresden dibombardir oleh pesawat tempur Sekutu. Pada akhirnya, Jerman menyerah tanpa syarat pada bulan Mei 1945, menandai runtuhnya kekuasaan Nazi dan berakhirnya perang di Eropa. Sementara itu, di kawasan Pasifik, Jepang masih bertahan, namun mulai terdesak karena wilayah-wilayah pentingnya berhasil direbut kembali oleh Amerika. Puncaknya terjadi pada bulan Agustus, ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan kerusakan besar dan korban jiwa sangat tinggi. Akibatnya pada 15 Agustus 1945 Jepang secara resmi menyerah kepada Sekutu. Perang Dunia Kedua pun resmi berakhir setelah berlangsung hampir 6 tahun, meninggalkan dampak besar bagi dunia dan mengakhiri era kekuasaan militeristik Jerman dan Jepang.